Sudah keluar belum whiteboard-nya? Belum. Sudah, Bu. Tulisan saya? Sudah, Bu. Oke. Ini bahan ujian akhir semester, jadi minggu depan ya ujiannya. Hari Jumat juga, jam 8, seperti ini. Soalnya silakan akses di e-learning pertemuan ke-16. Daftar hadir tetap harus diisi karena itu UAS ya, jadi istilah daftar hadir dulu, diklik, nanti baru akses soal. Nanti saya buat deadline jamnya jam berapa, tolong diperhatikan deadline jamnya. Oke, lewat dari 10 menit toleransi saya, tidak akan saya koreksi dan tidak akan ada pengurangan, jangankan pengurangan nilai ya, tidak akan saya koreksi, gitu aja. Logikanya kalau error silakan kirim ke WA saya. Kalau kamu bisa kirim WA, berarti kan artinya bisa kirim file itu ke WA juga. Nanti baru diupload lagi, saya akan tandain siapa yang nggak bisa upload. Kalau tidak ada konfirmasi lewat WA, berarti tidak akan saya koreksi lewat dari 10 menit. Tolong diperhatikan itu. Oke, mudah-mudahan seminggu setelah kalian ngerjain UAS sudah selesai saya koreksi dan nilai akhir saya share. Itu ya. Bahannya turunan, integral, sigma, sama nanti materi hari ini tentang matriks. Latihan sering-sering ya. Ini nomor 1, integral 0 sampai 2 x pangkat 3 dx. Berarti pangkatnya bertambah 1, jadi pangkat 4. Di sini 1/4. Karena ini punya batas bawah dan batas atas, ini namanya sudah integral tentu. Kalau integral tentu, kita tidak perlu menambah plus C. Jadi tinggal dibuat batasnya 0 sama 2. Kalau sudah dibuat batas bawah dan batas atas, tidak perlu lagi tulis plus C-nya. Baru substitusikan angka 2 dan angka 0. Jadi 1/4, substitusikan batas atas dulu, baru dikurang batas bawah. 2. Setiap X diganti dengan angka 2, kemudian baru diganti dengan angka 0. Jadi 1/4, 2/4 berapa? Ingat bukan 8 ya, 2/4, hati-hati, 16 dikurang 0. Jadi 1/4 dikali 16, jawabannya 4. Nah, X pangkat 4 dx. X-nya pangkat 4, jadinya X pangkat 5. Karena depan X koefisiennya 1, jadi 1/5. Batasnya -1 sampai 2. 1/5, 2/5 dikurang, -1-nya dipangkatkan 5. 2/5, 32, dikurang, -1/5, -1. 32 tambah 1. 1/5 kali 33. 33/5. Tuh. Oke, yang mau catat silakan dulu. Belum saya hapus. Ini simpel sekali tentang integral. Nanti kalau dia tidak punya batas bawah dan batas atas, baru kamu buat plus C. 1/4 X pangkat 4 plus C. 1/5 X pangkat 5 plus C. Udah cukup gitu aja. Oke, sudah boleh saya hapus? Sudah, Bu. Yang lain udah ya? Sudah, Bu. Oke, nomor 3. Integral -1 sampai 2, 3x kuadrat min 2x plus 3 dx.
Jadi yang pertama itu X kuadrat. 3-nya ada. X kuadrat jadi X pangkat 3 per pangkatnya 3. Dikurang 2. X-nya jadi X kuadrat berarti per 2. Plus integral 3 dx berarti 3x. Batasnya min 1 sampai 2. Oke, ini boleh habiskan 1 ya, bukan habis, benar 1. Karena 3x pangkat 3 bagi 3 itu 1, jadi x pangkat 3. 2x kuadrat dibagi 2 itu x kuadrat plus 3x. Substitusikan angka 2 dan angka min 1. Jadi 2 pangkat 3, 2 kuadrat plus 3 kali 2. Dikurang min 1 pangkat 3, min 1 kuadrat plus 3 kali min 1. 2 pangkat 3, 8. 2 kuadrat 4. 3 kali 2, 6. Min 1 dipangkatkan 3, min 1. Dikurang. Min 1 kuadrat itu 1. 3 kali min 1 berarti min 3. 8 dikurang 4, 4. Ditambah 6, 10. Min 1, min 1, min 3. Min 5 dikurang min 5. Jadi 10 plus 5. 15. Paham yang nomor 3? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung nomor 3? Kalau 1, 2 dia simple, tapi kalau nomor 3 sudah gabungan ada plus minusnya. Ada pertanyaan kan nomor 3? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, nomor 4. Dicatat ini ya, caranya ya udah dicatat, kerjaan sendiri, nanti baru lihat lagi jawabannya dengan yang saya tulis ini, sama atau enggak gitu. Integral 1 sampai 3, 2 per T pangkat 3 dt. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi, nanti seperti turunan atau yang biasa dikira seperti tambah kurang. Nanti dikira integral 2T, 2dt, 2T dibuatnya. Integral T pangkat 3, 1/4 T pangkat 4. Nah, ini salah seperti ini. Tidak bisa kita mencari integral yang atas, kemudian cari integral yang bawah. Tidak. Integral hanya berlaku linearitasnya untuk tambah sama kurang. Kalau kali bagi dia enggak, sama seperti turunan. Jadi ini tetap integral 1 sampai 3, berarti 2. T-nya pangkatnya bawah 3, berarti naik T pangkat min 3 dt. Nah, seperti itu. 2 itu konstanta, ya kan? Jadi buat 2-nya dulu oke. T-nya pangkatnya bertambah 1. Min 3 tambah 1. Min 2 per min 2. Batasnya 1 sampai 3. 2 bagi min 2. Min 1 kan? Hati-hati ya, min T pangkat min 2. Nah, hati-hati di sini. Substitusikan yang atas. Jadinya, atau mau dirapiin boleh. Min T pangkat min 2 itu, kalau mau dirapikan jadi min 1/T kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi min 1/3 kuadrat dikurang, gitu kan? Min 1/1 kuadrat. Jadi min 1/9 dikurang, min dengan min plus ya, dikurang 1/1. Jadi plus 1/1. Nah, maka penyebutnya ini 9, ya kan? 8/9. Atau ya dari sini ya saya buat, kalau dia mau bentuk tidak membuat 1/, tapi dalam bentuk min T kuadrat,
Nah, seperti ini. Kalau mau dibuat biasa min 3 pangkat min 2 dikurang min, jangan lupa ya, 1 pangkat min 2. Hati-hati tanda plus minus. Min 3 pangkat min 2 plus 1 pangkat min 2. Habis ini udah oke, benar juga. Kalau tapi belum disederhanakan ya. Jadi sederhanakan ini. Jadi min 1/3 kuadrat ditambah 1/1 kuadrat. Min 1/9 tambah 1/1. Sama caranya. Seperti itu. Karena pangkatnya negatif. Jadi kalau pangkat negatif, dia naik. Jadi pangkatnya di bawah pecahan, dia naik jadi negatif. Oke, ini sudah di screenshot dulu atau gimana biar cepat. Oh enggak, nanti lihat ini saya record, nanti saya kasih linknya. Terus, nah saya ulang lagi ya. 2/T pangkat 3. Jadi kalau dinaikkan, 2-nya tetap, T-nya pangkat min 3. 3/X kuadrat. 3-nya tetap, X-nya pangkat min 2. Seperti itu. 4/X pangkat 6. 4-nya tetap, yang naik itu pangkatnya. 4X pangkat min 6. 2/X pangkat min 2. Nah, 2-nya tetap, X pangkat min 2 naik negatif, dia jadi positif. Itu ya. Bagaimana kalau seperti ini? 1/2X kuadrat. Tidak bisa dibuat 2 pangkat X min 2, ini salah. Jadi, 1/2X kuadrat, ini kan 1/2 nih. Tetapkanlah dia 1/2. X kuadrat, jadi dia X pangkat min 2. Nulisnya setengah X pangkat min 2 boleh, atau X pangkat min 2/2. Sama itu, kayak itu. Ya, hati-hati dengan penulisan yang pecahan seperti itu. 1/4 I pangkat 3. Jadi berapa kalau 1/4 I pangkat 3? Berapa 1/4 I pangkat 3? Y pangkat min 3/4. Y-nya naik, oke, Y pangkat min 3/4. Atau menulisnya 1/4 kali Y pangkat min 3. Gitu ya. Udah, saya hapus ya. Kita ke nomor 5-nya. Ini saya nggak pakai integral-integral yang trigonometri lah. Tambah ribet lagi kalau dia ada integral trigonometri. Akar pangkat 3 WDW. Ini mungkin perlu diingat nih. Kalau bentuknya seperti ini, berarti A pangkat M/N. Gitu ya. Kalau akar kan, ingat yang dalamnya per yang di luar akarnya. Jadi, kalau akar 2 pangkat ini, berarti 2 pangkat ini kan 1. 1/3. Misalnya kayak ini. Jadi 4 pangkat 2/3. Gitu ya. Biar bisa. Jadi kan pangkatnya bertambah 1. Oke, integral 0,1 sampai 8 akar pangkat 3 WDW. Jadi, integral 1 sampai 8, W pangkat berapa ini? 1/3. Oke. Jadi nggak harus X terus. Jadi W-nya pangkat berapa? 1/3 tambah 1. Pangkat bertambah 1 kalau diintegral. 1/3 tambah 1. Gitu kan? Jadi 4/3. Per pangkat kan? Pangkatnya 4/3. Batasnya 1 sampai 8. Ada pecahan itu. W pangkat 4/3 dibagi 4/3. Jadi, karena itu ada dibagi 4/3, dibalik ya. Jadi 3/4. W pangkat 4/3. Bagian bawah penyebutnya aja yang dibalik.
Pangkatnya jangan kamu balik, tetap pangkat 4/3. Jadi 3/4. W-nya substitusi dengan angka 8. 8 pangkat 4/3 dikurang 1 pangkat 4/3. Sampai sini oke, udah saya benarin. Kalau mau disederhanakan lagi, 8 pangkat 4/3. 8 itu kalau dalam bentuk pangkat, berarti 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 3 dipangkatkan 4/3. 1 dipangkatkan berapapun, itu 1 kan? Jadi 3/4. Ini 3 bagi 3, 1 ya. Jadi 2 pangkat 4 dikurang 1. 3/4, 2 pangkat 4-nya 16, kurang 1. 3/4 kali 15. 45/4. Sampai situ oke. Mau disederhanakan jadi 11/4. Oke, sering latihan yang integral ya. Sudah di screenshot ke ini? Sudah, Bu. Oke, nomor 6. Sudah screenshot tuh harusnya dicatat. Nanti memori HP penuh, kamu hapus semuanya. 4x² dikurang 6x dx. Nah, ini sama. 4x², jadi kalau diintegralkan, 4-nya tetap, x-nya pangkatnya menjadi berapa? Pangkat 3, Bu. X-nya pangkat 3, jangan lupa di sini per 3. Dikurang 6x dx. Jadi 6, x-nya pangkat 2. Pangkat 2, berarti per 2. 2. Batasnya 0 sampai 2. Jadi 4/3, x pangkat 3, mau sederhanakan dulu boleh, 3x². Substitusikan angka 2. Gitu ya. Kemudian substitusikan 0-nya. Hmm. 4/3 kali 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 dikurang 3 kali 4. 2 kuadrat 4 ya. Jadi 2 dikuadratkan dulu, baru kaliin 3. 12. Yang belakangnya 0 semua kan? 4/3 kali 8, 32/3 dikurang 12. 12 ini kan per 1. Jadi min 4/3. Tuh. Oke, saya hapus ya. Sudah ini? Ada yang bingung nomor 6? Sudah ini nomor 6? Udah, Bu. Oke, kita ke nomor 7. Biar nanti saya bisa mematrix. Integral min 1 sampai 4 1/x² plus 2 dx. Oke, 1/x² berarti x pangkat min 2, ya kan?
Oke. Jadi X pangkat min 2. Berarti X pangkat minus 1 bawahnya per minus 1. Gitu kan? Plus integral 2 dx berarti 2x. Batasnya min 1 sampai 4. X pangkat min 1 dibagi min 1. Boleh dibuat seperti ini. Min X pangkat min 1. Sampai sini juga boleh. Apa? Belum. Maksud saya diubah jadi min X pangkat min 1. Dikecilkan lagi, sederhanakan lagi. Jadi min 1/x plus 2x. Gitu ya. Batasnya min 1 sampai 4. Substitusikan batas atas dulu, jadi min 1/4, 2 kali 4 berarti 8. Dikurang min 1, jadi min 1 substitusikan min 1 per min 1. Ini min 1 per X-nya ganti min 1. Gitu ya, saya buat seperti itu dulu. Ditambah 2 kali min 1, jadi min 2. Min 1/4 tambah 8, gitu kan? Min 1 bagi min 1. 1 ya. 1 kurang 2. Nah, nyoret ya. 1 dikurang 2. Jadi artinya min 1/4 tambah 8 dikurang min 1. Min 1/4 tambah 8 tambah 1. Hati-hati dengan plus minus ya. Saya pun terkadang masih tidak teliti. Jadi min 1/4 tambah 9. Jangan buat min 8, jangan dibuat 8/4, beda ya. Samakan penyebutnya dulu. Jadi 35/4. Hati-hati dengan min 1/4 tambah 9. Jangan dibuat min 1 tambah 9, 8, 8/4, 2. Beda ya. 9 di sini itu 9/1. Jadi samakan penyebutnya dulu seperti pelajaran di sekolah dasar dulu. Sudahkah? Dicatat dulu. Satu lagi yang nomor 8. Ya, boleh saya hapus ya? Boleh, Bu. Baik, Bu. Nomor 8. Nah, ini karena saya nggak ngajarin yang lem ya. Jadi kalaupun kamu kerjain, saya benerin. Kecuali ada salah koreksi, tolong dikonfirmasi. Semua yang ngerjain nomor 8, saya benerin itu. Soal yang saya koreksi yang saya share, kalau saya ada salah koreksi, silahkan dikonfirmasi kembali. Mungkin saya juga salah koreksi karena banyak kelas. Jadi di sini, nah integral 1/x dx dulu. Berapa jadi? Integral 1/x itu jadi x pangkat min 1 kan? Nah, gimana nih? Pangkat bertambah 1. Jadi min 1 tambah 1. 0. 0. Apakah begini nulisnya? Kan nggak bisa seperti ini. Ya kan? Kalau integral 1/x kuadrat, lain ceritanya. Jadi integral berapa? 1/x kuadrat. Berarti x pangkat min 2 dx. Terus pangkatnya bertambah 1, min 2 tambah 1, min 1. Per min 1. Ini masih oke kan? Min x pangkat min 1 plus c. Kenapa yang di atas tidak oke? Karena dia ini ada per 0. Kalau saya yakin kamu soal-soal ujian masuk perguruan tinggi sudah sering, cuma lupa. Min 1/x dx itu sama dengan ln x. Ingat kan ini? Ya, integral 1/x dx itu ln x. Oke. Jadi latihan kemarin itu integral ini yang tak tentu saya buat ya, per 2x dx. Jadi integral dari x kuadrat berarti x pangkat 3 per 3 dikurang 2, nah, per x itu berarti 2 ln x plus c. Nanti jawabannya.
Ya, integral 2 per X dx. Kan 2-nya tetap nih. Kalau enggak kayak gini, X pangkat min 1 kan? Sama. 2. X-nya min 1 tambah 1, X pangkat 0. Ada, Bu, X pangkat 0 itu 1. Oke, X pangkat 0 itu 1. Tapi ini apakah ini jadi per 0? Nggak bisa kan? Bilangan dibagi 0 apa hasilnya? Tak hingga. Tak terdefinisi ya. 5 bagi 0, 6 bagi 0. Gitu. Nah, itu jawaban nomor 8. Adakah yang perlu saya ulang tentang integral? Latihan yang membuat kita terbiasa untuk mengerjakannya. Saya nggak sampai integral parsial, masih integral polinomial biasa. Konsep-konsepnya aja saya kasih. Nggak ada ke soal cerita yang harus dikerjakan pakai turunan dan integral, enggak. Yang simpel aja semuanya. Ingat UAS itu 35% mempengaruhi nilai akhir, jadi belajar. Semua correction udah saya share, ini tinggal UAS. Jadi kamu bisa hitung nilai kamu sendiri sebenarnya. NTR, nilai rata-rata tugas tambah kuis. NUTS, nilai UTS sudah, sekarang tinggal nilai UAS. NTR saya ambil 20, NTR 30%, UTS 35, sama UAS 35, jadi klop 100. Kamu udah bisa ngitung nilai sendiri sebenarnya. Ada pertanyaan kah yang integral sebelum dilanjutkan ke sigma? Ke matriks? Oke, kalau nggak ada. Keluar nggak PPT-nya? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Saya lihat semua ya. Oke, kita akan belajar tentang matriks. Ini bahan terakhir. Kamu juga sudah bisa sampai matriks berapa kali berapa sebenarnya. Saya hanya review ulang. Jadi ada matriks, jenis matriks, operasi matriks, sama beberapa latihan soal. Oke, matriks. Matriks itu apa? Susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Matriks memiliki M baris dan N kolom, kita sebut dengan matriks yang berukuran M kali N. Matriks yang berukuran M kali N ini artinya dia memiliki orde atau ordo M kali N. M itu baris, N itu kolom. Jadi jumlah baris dulu baru kali jumlah kolom. Oke, baris itu seperti ini, dari kiri ke kanan kita nulis, tahu kan berapa baris, kalau kolom tuh yang vertikal dari atas ke bawah. Jadi ini baris, ini kolom. Jadi ukurannya baris kali kolom. Banyaknya baris dan kolom suatu matriks, dia akan menentukan ukuran matriks tersebut. Jadi ada yang buku yang menulisnya ordo, ada yang buku yang menulisnya orde, itu sama aja. Contohnya matriks seperti ini, matriks A, M kali N. Nama matriks biasa ditulis dengan huruf besar, itu udah kesepakatan biasanya seperti itu. Matriksnya huruf besar kapital. Ya. Terus ada yang nulis A, M kali N, ada yang nulisnya A aja, nggak masalah. Kalau dia menulisnya A dengan indeks M kali N, artinya matriks A itu berukuran M baris kali N kolom. Jadi di sini ada elemen-elemennya. Ini ada elemen-elemennya. Di dalam-dalam ini, angka-angka dalam ini kita sebut dengan elemen. Isi matriks. Jadi A11, baca matriks tuh kayak kita baca buku tuh, baca-bacaan dari kiri ke kanan. Baru ke bawahnya lagi. A11, A12, A13 sampai A1N. A21, A22, A23 sampai A2N. A31, A32 sampai A3N. Terus sampai ke bawah AM1, AM2, AM3, AMN. Kenapa dia disebut M baris? Berarti ini kan barisnya baris 1, baris 2, baris ketiga sampai baris ke M. Kolomnya N itu artinya kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai kolom ke N. Sehingga matriks ini berukuran M kali N. Elemen matriks A itu berindeks rangkap. Ini contohnya indeksnya. Indeks itu yang angka di bawah ini ya.
A23. Artinya elemen pada baris kedua, kolom ketiga. Di sini. Barisnya kedua, kolomnya ketiga, berarti yang ini. Gitu ya. A32. Apa artinya A32? Elemen matriks A pada baris ke A32 ini artinya apa? Pada baris ke Baris ketiga, kolom kedua. ya, baris ketiga. Jadi baris 1, baris 2, baris ketiga, kolomnya kolom 1, kolom kedua. Ini. Kan baris 3. Jadi baris 1, aduh, sorry. Jadi baris 1, baris 2, baris 3, kolomnya kedua yang ada perpotongannya di sini. Oke, tadi ya matriks A dia berordo M kali N, ditulis A dalam bawahnya indeks M kali N. Jenis matriks berdasarkan ordonya. Ada yang disebut dengan matriks bujur sangkar atau nama lainnya matriks persegi. Kenapa? Karena matriksnya berordo N kali N. Ukurannya sama. Artinya jumlah banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom. Ada yang menulisnya cukup N sekali aja, terserah. Jadi contohnya ini, matriksnya B, hurufnya kapital, 2 kali 2. Artinya matriks ini ada 2 baris dan ada 2 kolom. Kalau dilihat bentuknya seperti bujur sangkar atau persegi. B2 kali 2 boleh tulis juga dengan B2. Itu udah tahu kalau dia persegi. Penulisan matriks, ingat ini pakai kurung siku, jadi bukan kurung lengkung. Ada buku-buku tertentu yang membuatnya di kurung lengkung. Sebenarnya aturan matematik yang benar itu kurungnya siku. Nulisnya juga dirapiin ya, proporsional 1, bawahnya 6, jadi agak rapi, 3, 12, seperti itu. Kemudian matriks baris, artinya matriks yang berurdo 1 kali N. Atau dia hanya punya 1 baris, terserah jumlah kolomnya berapa, yang jelas jumlah barisnya 1. Contohnya matriks C 1 kali 3, artinya barisnya 1, kolomnya 3. Ini ya, ini barisnya 1. Kolomnya 1, 2, 3. Semua matriks yang hanya 1 baris itu namanya matriks baris. Ini sebenarnya ada istilah lain, sekedar info, namanya vektor baris. Nama lainnya juga vektor baris, karena dia hanya punya 1 baris. Kemudian karena ada matriks baris, berarti ada matriks kolom, artinya matriks yang hanya punya 1 kolom. Ini matriks E, barisnya ada 1, baris 2, kolomnya ada 1 kan? Baris 1 kan 8. Baris 2, 4. Kolomnya ini 1. Inilah kolomnya. Ini nama lainnya vektor kolom. Jadi khusus dia hanya punya 1 kolom. Dan barisnya itu artinya hanya punya 1 baris. Matriks tegak. Matriks tegak artinya matriks yang berordo M kali N. Kayak biasa, ukuran barisnya kali kolom, M kali N. Tapi M-nya lebih besar daripada N. Jadi jumlah baris dia lebih besar daripada jumlah kolom. Kalau ukurannya seperti itu, ini disebut dengan matriks tegak. Contohnya ini berapa baris? 1 baris, 2 baris, 3 baris. Kolomnya 1 kolom, 2 kolom. Jadi A itu berordo 3 kali 2. Barisnya 3, kolomnya 2. Ukuran baris lebih besar daripada ukuran kolom, sehingga itu namanya matriks tegak. Kebalikannya, matriks datar. Dia berordo M kali N, tapi M-nya lebih kecil daripada N. Jumlah baris kurang dari jumlah kolom. Ini barisnya 1, 2, matriks F. Kolomnya 1, 2, 3. Ada kolomnya 3. Jadi F berordo 2 kali 3. Ya, barisnya 2, kolomnya 3, lebih sedikit. Jadi matriks datar. Tegak itu namanya portrait, ada ya kan kalau kita buat tuh portrait. Datar itu namanya landscape. Kalau saya tanya F ini, elemen dari A23 berapa? Saya nggak boleh buat A ya, karena matriksnya F, jadi saya buat F kecil deh. F23 berapa elemennya? F23. Jadi elemen tuh angka yang ada pada baris kedua, kolom ketiga, ini 10. Kalau yang di nomor 4, A12 berapa?
8. Ya. Paham ya baca elemen? Kalau berdasarkan elemen penyusunnya sekarang, ada yang namanya matriks 0. Artinya matriks yang semua elemen penyusunnya adalah angka 0. Dia dinotasikan dengan tulisan big O, O besar. Jadi O 1 kali 3, artinya satu baris 3 kolom. Ini satu baris kan kolomnya 1, 2, 3. Isinya angkanya, elemennya semuanya 0. O 2 kali 2, artinya ada satu baris, 2 baris. Dengan 2 kolom. Elemen semua dalamnya angka 0 semua. Oke, matriks diagonal. Matriks diagonal artinya matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonal adalah angka 0. Dinotasikan dengan D besar. D 3 kali 3, artinya 3 baris kali 3 kolom. Ini diagonal. Dari kiri atas ke kanan bawah ini diagonal. Nah, yang saya highlight warna merah, 1, 2, 3 itu diagonal. Selain diagonal ini artinya angkanya semuanya 0. Ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tapi yang di tengah ini tidak 0. Tapi boleh tidak ini disebut matriks diagonal. Contohnya saya punya angka seperti ini. Nah, kalau seperti ini, apakah ini juga matriks diagonal? Ini diagonalnya ya. Apakah yang saya buat di sebelah kanan ini matriks diagonal juga? Sepertinya, Bu. Iya. Ya, tidak masalah kalau dia 0 di tengah 1 gini ya. Ini tetap matriks diagonal. Karena elemen di bawah ini, di bawah diagonal itu 0, di atas diagonal juga 0. Oke, lanjut. Matriks skalar. Matriks skalar itu matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya sama. Ini tadi diagonal tuh gini kan? Nah, ingat definisi diagonal, tapi elemen di diagonal ini semua angkanya sama. 5 semua, 3 semua, atau -1 semua. Ini namanya matriks skalar. Ini yang di bawah diagonal 0, di atas diagonal juga 0. Oke, itu matriks diagonal. Matriks simetri. Matriks simetri itu matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. Selain diagonal, berarti ini diagonal nih. Nah, berarti yang selain itu angka 1 kan, lihat. 1, ini 1 harus sama. Nanti kalau 2, dia 2. Saya kasih contoh yang lain. F33 saya buat nah, seperti ini. Apakah ini termasuk matriks simetri? Oke, saya tandain dulu diagonal utama itu. Ini diagonal utama, ya kan? Yang lain apakah dia sama? 2 dengan 2. 3 dengan 3. 5 dengan 5. Jadi ini matriks simetri. Kayak kita ngaca simetri itu. Pencerminan. Paham? Ada pertanyaan? Ya,
Udah keluar belum PT? Sudah, Bu. Matriks simetri ada yang miring. Matriks simetri yang elemen-elemennya selain elemen diagonal tuh saling berlawanan. Jadi ini elemen diagonal. Ini elemen diagonal. Selain elemen diagonal saling berlawanan. Jadi 5 lawannya negatif 5. Min 7 lawannya 7. Min 2 itu 2. Oke? Itu simetri miring. Kemudian matriks identitas atau satuan. Definisinya adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Selainnya 0. Ini 1 nih. Selainnya 0. I 3 kali 3. Ya, itu matriks identitas sering sekali kita pakai. Matriks segitiga atas. Dia adalah matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi ini diagonal utama. Di bawahnya ini, nah ini 0 semua. Terserah yang di atasnya. Kalau 0-nya di bawah, dia namanya segitiga atas karena dia membentuk segitiga yang di atas. Jangan terbalik namanya. Matriks segitiga bawah itu kebalikannya. Matriks persegi yang elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Ini. Nah, ini yang di atasnya ini kan 0. Tapi ngomongnya bukan segitiga atas, tapi ini segitiga bawah. Dilihat yang berisi, ya. Jadi bukan yang angka 0. Matriks transpos. Matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen baris jadi elemen kolom, nanti kolom jadi baris. Transpos matriks A dilambangkan dengan AT. Kalau matriks B ditranspos jadi BT. Contohnya A, 3 kali 2 ukurannya. 3 baris, 1 baris, 2 baris, 3 baris, kolomnya 1 baris, 2 baris. 1 kolom, 2 kolom. 6, 8, 4, 1, 7, 3. Jadi A transposnya, baris jadi kolom ya, 6, 8. Jadi 6, 8. Baris 1 jadi kolom ke-1. Baris kedua, 4, 1. Jadi kolom kedua, 4, 1. Baris ketiga, 7, 3. Jadi kolom ketiga, 7 sama 3. Oke, karena tadi A itu 3 kali 2, 3 baris 2 kolom, ketika dia transpos jadi 2 baris 3 kolom. Ini 2 baris. Ini 3 kolom. Itu ya. Sering ya matriks transpos. Operasi matriks seperti biasa ada penjumlahan. Jadi matriks kalau dua-duanya bisa dijumlah itu kalau ukurannya sama. Yang A ini ukurannya berapa? 2 kali 2. B-nya 2 kali 2 juga. Jadi bisa. Jadi A tambah B artinya kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi 1 tambah 5 jadinya 6, ya kan? 2 tambah 6 jadinya 8. 3 tambah 7, 10. 4 tambah 8, 12. Itu ya penjumlahan matriks. Udah biasa, sering kan? Sifatnya kalau matriks, kalau dua matriks A tambah B, dia akan sama. Komutatif, B tambah A. Dibolak-balik boleh. Kalau ada 3 matriks, A tambah B tambah C, kita boleh ngerjakannya secara asosiatif. Mau cari B tambah C dulu berapa, baru tambahkan A, atau matriks A tambah B dulu, didapat hasilnya berapa, baru tambahkan C. Kemudian matriks A ditambah matriks 0, namanya 0, elemennya 0 semua. Itu sama dengan matriks 0 tambah A, hasilnya matriks itu sendiri. Itu simpel ya, 1, 2, 3. Ini yang nomor 4 yang mungkin agak perlu. A tambah B, transpos.
A tambah B. Matriks A tambah B dulu, baru ditranspos. Hasilnya akan sama dengan A transpos tambah B transpos. Oke, nomor 4. Oke, kalau ada matriks B, katanya kan A tambah B. B tambah A, tapi hasilnya 0. Berarti B itu adalah kebalikan dari matriks A. B sama dengan negatif A. Jadi kan kalau B itu negatif A, artinya A, B itu kan negatif A. Ya, sama dengan 0. Nah, ini kalau pengurangan sama serupa dengan penjumlahan. Yang A ukurannya berapa? 3 kali 2. B juga 3 kali 2. Jadi bisa dikurangin. 5 kurang 3, itu 2. Ya kan? 4 kurang 6, min 2. Ini aja. 6 kurang 5, itu 1. 9 kurang 4, itu 5. 7 kurang 1, 6. 0 kurang 2, min 2. Ini ya. Yang kurang. Kalau kali, apa masih ingat nggak syarat dua matriks bisa dikalikan? Apa syarat kalau tambah sama kurang, penjumlahan dengan pengurangan itu kalau ukurannya harus sama ordonya. Kalau perkalian? Harus salah satunya itu harus sama, Miss. Kalau tidak sama. Ulang. Putus tadi. Apa syaratnya? Diulang coba. Harus kebalikan Apa yang kebalikan? ordonya. Jadi misalnya A2 kali 3 1 dikali B 3 kali 2. Yang lain ada kalimat yang lain? Jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Ya, ya itu sama aja ya. Tadi definisinya bukan kebalikan. Kalau jawabannya benar ya yang tadi. Jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Itu nggak harus kebalikan. Nanti kalau kebalikan nanti saya lihatin. Kalau tadi kan misalnya katanya tadi A 3 kali 2, berarti B-nya 2 kali 3. Kalau kebalikan, ini kan benar ya, jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Kalau kebalikan, jadi kalau kayak gini, ini nggak bisa dikalikan. Ini bisa dikalikan nggak? Kalau ada yang bawah ya, kalau ada matriks A berukuran 1 kali 4, saya kalikan dengan matriks B berukuran 4 kali 2. Apakah bisa dikalikan A dan B-nya? Ini bisa dikali ya. Padahal bukan kebalikan nih. Ini 1 kali 4. B-nya harusnya 4 kali 1 kalau kebalikan. Tapi ini 4 kali 2. Ini tetap bisa dikalikan. Karena jumlah kolom di matriks pertama itu kan 4. Jumlah baris di matriks kedua juga 4. Sama-sama 4. Jadi dia bisa dikaliin. Ya, gitu maksudnya ya. Yang pertama, perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar angka ya maksudnya. Jadi kalau ada matriks P 3851, maka 4P artinya 4 itu dikalikan dengan semua elemen di matriks P. Semuanya kita kaliin. Jadi bukan hanya kolom 1 atau baris 1. Semua elemen dikalikan dengan skalarnya atau angka 4. Jadi 4 kali 3 dia buat 12, 4 kali 8 32, 4 kali 5 20, 4 kali 1 4. Jadi sifat matriks dengan skalar ini, kalau ada skalar angka ya, skalar tuh A dikali B tambah C. Jadi kamu sebenarnya boleh A kali B dulu tambah A kali C. Yang kurang juga gitu ya, A kali B dikurang A kali C. Kalau skalarnya ada 2 nih, ada angka A dengan angka B, baru kalikan C. Jadi boleh AC tambah BC. Kurang juga gitu ya, boleh AC dikurang BC. Kalau perkalian, angkanya dikaliin dulu, baru kaliin matriks, atau A dikali B kali C. Kalau transpos, angka tidak bisa ditranspos, jadi angkanya A-nya tetap, yang ditranspos hanya matriksnya. Nah, ini perkalian dua matriks tadi.
Yang ini, dua matriks dapat dikalikan bila jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Ini ya. Ini yang sama nih. N dengan N. Nanti hasilnya berarti M kali P. Kalau gini ada matriks B. Nah, matriks B ukurannya N kali P. Matriks A ukurannya M kali N. Oke, ini P, ini M. Nggak bisa kan? Beda ukurannya. Jadi nggak bisa dikalikan atau namanya tidak dapat didefinisikan. Tuh ya, perkalian matriks. Nah ini, ukuran B 1 kali 3 ya kan? Satu baris, kolomnya 1, 2, 3. B-nya 1 kali 3. Matriks C 1, 2, 3. 3 baris, tapi 1 kolom. Jadi ini 3 sama 3. Sama kan? Jadi hasilnya nanti 1 kali 1 yang di belakang hasilnya tuh. Ini 1 kali 1. Jadi ini kayak mana? 6 kalikan 4 ditambah 8 kali 7 ditambah 7 kali 2. Itu hasilnya 94. Contoh matriks yang kedua. Sebelumnya, matriks B ini namanya jenisnya matriks apa? Matriks B ini. Termasuk jenis matriks baris ya kan? Kalau C matriks Kolom. kolom. Oke. Jadi kalau ini A 254 kaliin matriks B 657. A ukurannya 1 baris, 2 baris, 3 baris, 1 kolom. 3 kali 1. Ingat kalau perkalian cek dulu ordonya. B 1 baris, kolomnya ada 1, 2, 3. Ini sama ya. Nanti hasilnya berarti 3 kali 3. Benar nih. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Jadi 3 kali 3. Pengaliannya berarti gimana? 2 kali 6 tambah 2 kali 8. Bukan tambah ya. 2 kali 6, 2 kali 8, 2 kali 7. Ini udah dibuat ya. 2 kali 6, 2 kali 8, 2 kali 7. 12, 16, 14. 5 kali 6, 5 kali 8, 5 kali 7. 30, 40, 35. 4 kali 6, 4 kali 8, 4 kali 7. 24, 32, 28. Ini yang simple nih, masih 1 baris 1 kolom. Jadi hati-hati kalau kita matriks ya, A tambah B, kalau tambah itu sama kan dengan B tambah A. Kalau perkalian matriks A kali B itu tidak pernah sama dengan B kali A. Gitu ya. Kalau kali kita bisa buat kayak gini, tidak pernah pakai yang tanda bilang kalau matriks ya. Oke. Nah ini, matriks A ukurannya 2 kali 2. Matriks B ukurannya 2 kali 3. Ini sama nih, 2 kali 2 nih. Jadi ukurannya nanti dapatnya 2 kali 3. Ini 2 kali 3. Perkaliannya. Jadi kayak gini nih saya buatnya. Baris kali kolom. Jadi 1 kali 1 tambah 2 kali 0. 1 kali 1 tambah 0 berarti 1. Ini caranya udah dibuat di sini ya. Terus baris 1 kolom kedua. 1 kali 0 tambah 2 kali 2. 4. Baris 1 kolom ketiga. 1 kali 1 tambah 2 kali 0. Udah selesai. Sekarang baris yang kedua. Baris kedua kolom ke-1. 3 kali 1 tambah 4 kali 0. 3. Baris kedua kolom kedua. 3 kali 0 tambah 4 kali 2. 8. 3 kali 1 tambah 4 kali 0. 3. Oke, yang lupa-lupa di-review kembali. Ini ya, tadi saya udah bilang sepintas, kalau pada umumnya matriks A kali B tidak akan sama dengan B kali A, karena dia bersifat tidak komutatif. Apabila A adalah suatu matriks persegi, maka A kuadrat artinya matriks A kali A. A pangkat 3 berarti A kuadrat kali A. A pangkat 4 berarti A pangkat 3 kali A, dan seterusnya. Kemudian ada matriks nih A kali B.
Katanya hasilnya sama dengan B kali C. Ini sorry, ini C besar ya, matriks ya. A kali B sama dengan B kali C. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa B akan sama dengan C. Ya, jadi belum menjamin. Kemudian kalau kedua matriks dikalikan, A kali B hasilnya 0. Juga tidak dapat disimpulkan bahwa A-nya 0 dan B-nya 0. Belum tentu. 0 itu artinya yang elemennya semuanya 0 gitu ya. Ini sifat perkalian, ya ini komutatif biasa ya. Kalau ada 3 matriks mau dikaliin. Kaliin B kali C dulu, baru kali A boleh. Atau A kali B dulu berapa, baru kaliin C, silahkan. Ini juga bisa A kali B tambah A kali C. B kali A tambah C kali A. A kali B dikurang A kali C. B kali A dikurang C kali A. Kalau ada skalar, A kecil itu skalar angka ya. A kali BC, berarti AB kali C. Kalau I itu matriks apa, ingat nggak? Identitas. Iya, identitas. Yang apa identitas tuh? Yang kayak mana? Diagonalnya 1, sedangkan sisanya 0. Ya, gitu ya. Jadi kalau matriks ya, matriks apapun dikalikan identitasnya, dia akan sama dengan identitas. Nah, ini kalau ini komutatif ya, identitas kali matriks. Hasilnya matriks itu sendiri. Itu ya. Determinan. Jadi matriks itu kita cuma ada tambah, kurang, kali. Nggak ada bagi, dia ada inverse. Kalau inverse ceritanya ada determinan dulu. Jadi determinan matriks itu jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari A. Dan dinyatakan dalam tulisan determinan itu det A. Jadi perkalian elementer itu dengan 1 atau min 1. Nah ini matriks ordo 2 kali 2. Ya, ada yang nulisnya det A, det dalam kurung A, jadi berarti determinan matriks A. Ada yang nulisnya kayak harga mutlak tuh, nilai mutlak A, itu udah tahu determinan artinya. Nanti kalau B berarti dia tinggal buat B gitu. Jadi determinannya dapat dari mana? Diagonal ya, AD dikurang BC. Ini ya, AD dikurang BC. Jadi kalau matriks P 8434 determinannya berarti 8 kali 4 dikurang 4 kali 3. Ini ya, 20. Boleh buat det P, boleh buat seperti ini, nilai mutlak dari P. Itu artinya determinan. 8 kali 4 dikurang 4 kali 3. Kalau 3 kali 3? Kalau 3 kali 3 gimana determinannya? Pakai metode Sarus, ada 2 metode. Yang pertama metode Sarus, jadi kalau kita punya matriks ukuran 3 kali 3, PQR, STU, VWX, berarti kita nambah 2 kolom di sini ya. 2 kolom aja yang tambah, kolom 1 dengan kolom 2. Jadi gini ya, PTX, ini ya, PTX, benar ya, QV, tambah QV, ditambah R kali S kali W, gitu ya. Ini tambah semuanya. Lawannya kurang. Dikurang VTU, VTR, sorry, RTV boleh. Dikurang PUW, ini ya, dikurang GSX. Itu ya, metode Sarus, menambahkan 2 kolom. Yang pertama. Ini sudah, kalau SMA dulu. Ini saya buat tadi kan. Kalikan dulu ini plus, nanti ini jadi minus. Tapi dia nggak berlaku untuk ordo 4 kali 4, jadi cuma bisa 3 kali 3 seharusnya ini. Apalagi yang lebih tinggi, 4 kali 4 aja nggak berlaku. Nah ini. 246, 135, 789. Tambahkan 2 kolom pertama, ini ditambah ini. Pindah sini ya. Jadi nanti 2 kali 3 kali 9. Ini ya. Ditambah 4 kali 5 kali 7. Tambah 6 kali 1 kali 8. Dikurang, oh sorry ya, ini saya geser ya. Ini saya geser ya. Oke, saya share screen aja. Panah saya geser ya, harusnya panah di sini. Saya share whiteboard aja.
Determinan 246, 135, 789. Jadi kalau determinan, tambahin 2 kolom pertama. Kolom 1 dan kolom 2 ya. Jangan buat kombinasinya 1,3 lah, 2,3. Nah, terus ini gimana? Ini kan 2 kali 3 kali 9. Berapa? 6 kali 9 berarti 54. Ditambah 4 kali 5 kali 7. 140. Ditambah 6 kali 1 kali 8. Itu ya. Baru kurang sekarang. Kurang ini 637. 6 kali 3 kali 7. Berapa sih? 126. 126. Dikurang 2 kali 5 kali 8. 4 kali 1 kali 9. Oke. Dapatnya berapa? 0 ya katanya. Benar nggak? 54 tambah 140 tambah 48. 242. 242. Dikurang ya ini? 242 juga, Bu. Oke, 242 kurang 242 jadi 0 ya. Oke, kita balik ke PPT ya. Ini tadi. Sekarang yang kedua. Selain sorus, kita punya kofaktor. Setiap elemen, kelihatan nggak PPT-nya udah? Setiap elemen menghasilkan suatu kofaktor yang tidak lain adalah minor elemen dalam determinan. Jadi minornya itu kita lambangkan dengan MIJ atau matriks bagian. Saya ke contoh nih. Ini matriks yang tadi kita kerjain. Jadi kalau mau cari minornya, konsisten ya. Minornya mau pakai baris keberapa? Baris 1 semua, berarti 1 semua. Berarti kolom yang berubah. Kalau mau pakai baris kedua, boleh. Berarti kolom yang berubah. Semua pakai baris kedua. Mau pakai baris ketiga, semua pakai baris ketiga. Apa sih yang saya bilang tadi baris-baris itu? Lihat, ini minor. Jadi matriks bagian kita akan cari. M11, berarti baris 1, kolom ke-1. Ini baris ke-1, dicoret. Kolom ke-1. Sisanya dalam ini. 3589. Itu minor yang pertama. Oke, minor yang kedua. Tadi kan baris 1. Konsisten, mau baris apa kolom? Kalau baris berarti tetap baris 1. Kolom kedua yang dicoret. Kan 1, 2. Berarti sisanya 1579. Minor ketiga, konsisten kita baris ya. Jadi baris 1 tetap, berarti kolomnya yang ketiga. 1378. Ya. Apa sih konsisten tadi? M11, M12, M13 itu adalah submatriks hasil ekspansi dari baris ke-1. Karena kita nyoretnya semua yang baris ke-1. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3 yang berubah. Kalau saya sukanya baris kedua, Bu, oke. Kalau mau baris kedua, berarti M21, M22, dan M23. Ini artinya submatriks hasil ekspansi baris kedua. Sorry ya, baris kedua dari matriks Q. Nah, gitu ya. Kalau konsisten ekspansinya mau baris ketiga, silahkan jadi M31, M32, dan M33. Artinya submatriks hasil ekspansi baris ketiga dari matriks Q. Jadi nggak bisa kombinasi sekali-sekali M11, nanti langsung lompat ke M21, nanti langsung lompat ke M33. Tidak. Oke? Itu kalau pakai kofaktor. Belum selesai kerjaan kita baru mencari namanya submatriks. Nah ini,
Nanti kofaktornya gimana? Pakai gini, KIJ. Ada kalau buku teks Inggris dia pakai C ya, kofaktor. Oke, terserah. Jadi min 1 pangkat I tambah J kali determinan MIJ. Jadi kita cuma cari determinannya pakai ngambil satu ekspansi saja kayak tadi ya. Pakai baris ke-1, kedua, apa ketiga. Nah, contohnya ini. Tadi kan pakai ekspansi baris ke-1 semua. Ya kan? Saya balik dulu. Nah, ini cari determinannya. Berapa determinannya nih? Determinan M11 berapa jadi? 3 kali 9 dikurang 5 kali 8. 27 dikurang 40. Berapa? Min 13. Kalau ini? Determinan M12 9 dikurang 35. Berapa? Min 26. Determinan M13 8 dikurang 21. Min 13. Min 13, min 26, min 13. Nah, ini di bawah ya. Tadi kan min 13, min 26, min 13 determinannya. Jadi gimana determinan Q-nya? Ini tadi kan min 13, min 26, min 13. Angkanya dari mana, Bu? 246. Saya balik ya, sorry saya balik ke sini lagi. Ini nih, tadi perpotongannya di mana? Di sini ya. 2. Ini perpotongannya di mana? 4. Ini perpotongannya di mana? 6. Oke, 246. Ini. 246. Bu, kenapa ini min? Ya, tandanya alternating sign. Tandanya berlawanan. Jadi plus, min, plus. 2, min 4, 6. Gitu ya. Saya kasih contekannya. Jadi kalau kamu ngambil baris pertama, urutannya plus, min, plus nanti angkanya. Kalau ngambil baris kedua, min, plus, min. Baris ketiga, plus, min, plus. Ya, ini alternating sign. Jadi determinannya 0. Tadi pakai si siapa? Saurus tadi 0 juga kan? Pakai kofaktor juga 0. Ini kalau pakai ekspansi baris ke-1. Kalau saya mau pakai ekspansi baris kedua, hasilnya juga akan 0. Oke, ini saya sudah. Sekarang terakhir adjoin. Adjoin itu adalah transpose dari matriks dari kofaktor-kofaktor matriksnya. Nah, ini. Ini kan tadi adjoin. Adjoin itu lambangnya ini. Tadi ekspansi baris ke-1 ya, min 13, min 26, min 13. Jadi adjoinnya mana? Tadi kan, sorry, ini yang tadi baru dapat kan, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom ketiga. Yang ini cari baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2, baris kedua. Ini kan min plus min. Yang ketiga plus min plus yang saya buat tadi. Nah, ini matriks adjoinnya. Tadi kan hati-hati ya, tadi K11, nah ini transposnya ya, lihat urutannya. K11 bukan ke 12, ke bawah dia, K12, 13. Min 13, 26, min 13. K21, K22, K23. Ini ya, 12, min 24, 12. 12, min 4, 12. K31, K32, K33 berarti 242 di sini. 2. Kenapa ada yang salah ya? Sorry, ini min 4 ya. Tolong diperbaiki. Ini 2, ini min 4, ini 2. Jadi adjoin itu isinya matriks kofaktor yang ditranspos. Nih, adjoin itu transpos dari kofaktor. Habis. Saya mau jelasin sedikit. Ini tadi ekspansi baris pertama. Ini ya. Sekarang akan saya coba dengan ekspansi baris kedua dan ketiga. Sedikit lagi. Untuk membuktikan bahwa determinannya memang 0. Terserah mau pakai ekspansi baris keberapa. Sedikit lagi ya. Kalau udah kuliah. Bentar 5 menit aja. Ini matriksnya tadi. 246, 135, 789. Itu tadi contohnya ekspansi baris pertama. Sekarang kita ekspansi baris kedua. Oke, saya cari yang baris keduanya. Sudah keluar ya whiteboard saya. Jadi baris kedua, berarti M21.
Baris kedua, kolom ke-1 saya tutup. Benar? Pertemuannya di angka berapa? 1. 1. Nah, kita cari determinannya dulu, oke? Jadi determinannya apa? Tinggal 4, 6, 8, 9. Benar nggak? Matriksnya ya. Paham dapat 4, 6, 8, 9 dari mana? Nah, gini ya. Oke, sekarang M22. Ini kali hitung dulu deh, 4 kali 9, 36. 36 dikurang 48, berapa? Min 12. Oke. M22 berarti ya. Baris 2, kolom 2. Ini saya coret baris 2 dengan kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Jadi sisanya angkanya berapa? 26, 7, 9. Berapa determinannya? Dua kali 9, 18, dikurang 42, berapa? 18 kurang 42 berapa? Min 24. Min 24. Sekarang M23 ya, baris 2, kolom ketiga. Oke, baris kedua. Ini saya coret kolom ketiga. Jadi entry-nya 24, 78. Berapa determinannya? 2 kali 8, 16. 16 kurang 28. Min 12. Benar? Jadi determinan Q berapa? Tadi perpotongannya di mana tadi? Baris kedua, kolom ke-1 tadi. Perpotongannya di angka? 135. Saya bingung, saya ulang lagi. Baris kedua, kolom ke-1. Di 1 kan angkanya? Jadi 1 kali berapa tadi? Min 12. Tapi tandanya apa? Ini baris kedua. Tadi tandanya gini kan? Plus, min, plus. Min, plus, min, plus, min, plus. Ini ya yang kita pakai ya. Tandanya min. Jadi buat min 1. Nanti tanda sudahnya plus. Sekarang baris kedua, kolom kedua. 3 ya perpotongannya. Di 3 kali minus 24. Oke. Terus min tandanya, min. Sekarang baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga di angka 5. Ya kan? 5 kali min 12. Berapa nih? 12 kurang 72 ditambah 60. 0 ya? Min 60 tambah 60, 0. Sama kan? Nanti coba lagi ke ekspansi baris ketiga. Hasilnya harusnya sama. Sebenarnya kalau 3 kali 3, saya pribadi enak pakai torus. Kalau pakai kofaktor tuh untuk 4 kali 4, 5 kali 5, itu lebih gampang. Oke, bahan kita sampai di sini. Ada pertanyaan, Kak? Yang baru join, jangan lupa daftar hadirnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak cukup, ini sampai di sini. Ini pertemuan terakhir. Pertemuan tatap muka terakhir via Zoom. Saya mohon maaf kalau dari pertemuan 1 sampai 15 dan nanti minggu depan 16 tidak salah kata. Oke, jangan ketemu saya dalam perkuliahan lagi. Berarti kalau ketemu kamu ngulang, artinya tahun depan. Ya, saya harap semuanya bisa lulus. Persiapkan diri untuk UAS. Saya sudah bilang 1 minggu sebelumnya ya, dari minggu-minggu lalu sebenarnya sudah ngomong, udah tahu kamu. Di set, yang dalam perjalanan, mau perjalanan dulu, oke, setkanlah hari Jumat itu, tetap duduklah manis di situ 1,5 jam aja maksimal, sampai 9.30 palingan saya tuh. Oke, kuota-kuota isilah, pokoknya gimana caranya. Saya rasa juga mulai pada UAS kan, mata kuliah, mungkin ada yang sudah UAS, karena dia seminggu sampai 2 kali kuliahnya. Kalau mau mudik nanti ujian dulu baru mudik atau mudiklah dulu baru ujian, diatur ya. Jangan bilang dalam perjalanan prediksi. Ini udah 1 minggu ke depan, ini kamu udah kuliah jadi bisa memprediksi waktunya sendiri.
diatur sendiri.